ingin membacakan manaqib ringkas dari Kiai Haji Siddiq Ismail dan Kiai Haji Ahmad Budair. Tentu sangat kurang dari jasa dan peran Mbah Siddiq Ismail dan Kiai Haji Ahmad Budair yang sesungguhnya. Ini sekedar ringkasan yang dapat kita tangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam catatan sejarah bahwa Batang dalam kehidupan beragama Islam mendapat pengaruh dari kerajaan Cirebon dan kerajaan Mataram, karena Batang sendiri merupakan kerajaan vasal dari kerajaan Cirebon dan Cirebon sendiri tidak terlalu patuh pada kerajaan Mataram. Pergerakan dakwah Islam sendiri di Batang semakin nyata setelah abad 14 Masehi. Banyak para ulama dan para waliullah yang berdatangan di kota Batang untuk berdakwah, sebagaimana yang kita ketahui Syekh Tolabuddin yang mengumandani perang Diponegoro di Batang. Pada dekade perang kemerdekaan, pasukan Pangeran Diponegoro masih ada yang tersisa di Kabupaten Batang. Di antaranya adalah Haji Raden Muhammad Amin yang menjabat penghulu Landrat di Batang. Beliau memiliki putra putri yang 4 orang, diantaranya adalah Roro Hajah Rohmah. Beliau bersuamikan Haji Raden Ismail yang memiliki putri bernama Roro Fatimah, yang kemudian diperistri oleh Kiai Haji Siddiq Ismail asal Pesindon Pekalongan. Perjuangan Kiai Haji Siddiq Ismail dan penerusnya. Beliau adalah salah satu tokoh ulama yang berasal dari Pekalongan, tepatnya Pesindon. Mengenang sosok Kiai Haji Siddiq Ismail tak lepas dengan sejarah pergerakan NU di Batang. Sepulang dari mengaji mondok dengan Fadlatus Syekh Hasyim Asy'ari di Tebuireng, setelah beberapa tahun mondok di Tebuireng, beliau kembali ke tanah kelahirannya, dan di tahun 1930-1940-an beliau membentuk sebuah perkumpulan yang bernama Jam'iyatun Nasihin. Pergerakan yang didirikan beliau mewadahi kiai ulama dai di Batang untuk beraktivitas dalam menyebarkan agama Islam dan dakwah di masyarakat. Beliau aktif dalam mengajar masyarakat di Musola Al-Khairiyah Kauman Batang, Gang 3 Batang. Pada tahun 1949 beliau secara resmi diminta untuk menjadi Rois Syuriah NU pertama di Batang. Sedangkan ketua NU dipegang oleh sahabat beliau yang bernama Kiai Haji Bakir. Kiai Haji Siddiq Ismail yang merupakan santri dari Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga beberapa kali Kiai Haji Wahab Hasbullah datang ke rumah Kiai Haji Siddiq Ismail di pesantrennya di Kauman Batang. Bahkan beliau sempat Kiai Haji Siddiq Ismail menjabat sebagai ketua Masyumi di Batang. Beliau sangat dekat dengan para habaib dan ulama-ulama, diantaranya Habib Ahmad bin Ali Al-Atos Pekalongan. Bahkan beliau Habib Ali pernah menginap di dalam Kauman Batang. Alhamdulillah sampai saat ini hubungan kedekatan keluarga Kauman dengan Zuriyah Nabi Muhammad SAW masih terjaga. Beliau dekat dengan Kiai Fadholi, Kiai karismatik waktu itu. Beliau juga sering datang di majelis-majelis Bahsul Masail untuk dimintai saran dan menyelesaikan masalah-masalah agama. Ketika terjadi perang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, beliau juga bergabung, bahkan menjadi komandan dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang ikut berjuang melawan penjajah Belanda kala itu. Bahkan karena diburu penjajah, beliau harus mengungsi di daerah Terban, Menguneng, bahkan sampai ke salah satu santrinya di daerah Wonosobo dan Temanggung. Karena kedekatan beliau dengan santrinya, tak heran banyak santri yang mengamankan beliau di daerahnya. Salah satu santri beliau yang sangat setia adalah bernama Kiai Haji Abdul Majid di Temanggung. Beliau adalah pejuang yang tidak pernah setengah-setengah dalam berjuang. Beliau menjadi komandan sekaligus pejuang dan bertempur langsung bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Bahkan dalam perjuangan beliau juga mengorbankan harta beliau. Beliau dikenal sebagai pengusaha batik dan mendirikan pabrik kertas di Kauman yang sekarang menjadi sekolahan Darul Ulum Batang. Harta dan kebutuhan
bantuan untuk santri-santri beliau, seluruhnya beliau sedekahkan untuk keberlangsungan belajar para santri-santrinya sampai kemudian terkendalanya modal sehingga pabrik kertas ditutup. Di samping beliau membentuk sebuah perkumpulan yang bernama Jam'iyatun Nasihin, beliau juga mendirikan pondok pesantren Nahdlatul Thalabah dan mengajar beberapa santri-santri beliau, termasuk anak-anak dan cucu-cucu beliau juga sempat diajar oleh beliau sendiri. Tegas dalam mengajar adalah karakter beliau, sehingga dari beliau banyak muncul ulama-ulama di Matang. Kedekatan beliau kepada alma mater Tebu Ireng pun masih terjaga. Terbukti salah satu cucu beliau juga dimondokkan banyak di Tebu Ireng. Sayangnya pondok yang dirintis oleh beliau harus berhenti dikarenakan situasi saat itu yang memang kurang mendukung. Walau sempat diteruskan oleh anak beliau, mantu, yaitu Kiai Haji Ahmad Hudel, tetapi alhamdulillah saat ini perjuangan beliau di bidang dakwah penyebaran ilmu agama dilanjutkan oleh keturunan beliau. Berdirinya Madrasah Diniyah Darul Ulum Kauman Batang, kemudian sekolah-sekolah formal yang didirikan oleh cucu-cucu beliau, bahkan sampai ini berdiri pondok pesantren tahfidz dan diniyah Al-Ihsan 3 juga sudah berdiri, tidak lepas dari jasa dan peran dari Kiai Haji Siddiq Ismail. Semoga perjuangan beliau akan diteruskan oleh anak cucu sampai akhir kiamat. Oleh anak-anak beliau menikah dengan Nyai Fatimah Desa Kaspuan Batang, dikaruniai 6 anak, yaitu Siti Khadijah bersuamikan Ali Bahman, yang kedua Zubaidah bersuamikan Kiai Haji Ahmad Hudel bin Kiai Haji Rayis bin Kiai Haji Abu Naim, dan ketiga Bapak Muhammad Bakir Siddiq menikah dengan Mamunah. 4 Nafisah bersuamikan M. Rusdi, dan 6 Suwaibah bersuamikan Muhammad Tuha. Beliau wafat pada bulan Ramadan tahun 1964 di rumah beliau di Kauman Batang dan dimakamkan di pemakaman Grogol Batang di samping sahabat beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Fadoli. Tanpa mengurangi peran dan jasa putra-putri beliau yang lain, perjuangan beliau diteruskan oleh anak mantu beliau, yaitu Kiai Haji Ahmad Hudel, yang sekaligus meneruskan pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Siddiq Ismail Nahdlatul Thalabah dengan dibantu oleh Bapak Kiai Haji Zuhdi Pesalaan Batang. Kitab-kitab yang diajarkan antara lain Minhajul Qawim sampai Alfiyah beliau ajarkan kepada para santri dan termasuk putra-putri beliau. Beliau juga menjadi imam sholat rawatib di Masjid Agung Darul Mutakin Kauman Batang, karena memang sudah turun-temurun imam masjid dari mbah-mbahnya, diantaranya adalah Kiai Masjid makamnya di Kuncen Batang, Kiai Abdullah, Kiai Abu Naim, Kiai Rais, dan Kiai Haji Ahmad Hudel. Hampir seluruh hidup beliau dihabiskan untuk masjid. Kemudian pada masa Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Ilyas melalui Kiai Haji Akrom Hasani, beliau dilantik menjadi Pegawai Negeri Depak sebagai Kepala KUA Kecamatan Batang. Keturunan beliau Kiai Haji Ahmad Hudel dianugerahi putra putri 10 anak. Yang pertama adalah Labibah almarhumah bersuamikan Ikhya bin Haji Thayyib. Yang kedua Asma bersuamikan Haji Masrur. 3 Kiai Haji Azizi Hudel almarhum beristrikan Siti Aisyah. 4 Afiyah almarhum bersuamikan Ahmad Barozi. 5 Hajah Minah bersuamikan Kiai Haji Rahdi Masud Kauman Pekalongan. 6 Haji Masud beristrikan Buya Sudi. 7 Kiai Haji Mukmin Muharor beristrikan almarhumah Hajah Ningsih Merati dan Rina Prastiawati. 8 Fikriyah almarhumah bersuamikan Muhammad Maafi. 9 Hajah Bisyarah bersuamikan Ahmad Anwari. Kemudian yang terakhir adalah Muhammad Akhir beristrikan Hajah Sri Suarse. Semoga dengan terselenggaranya haul Kiai Haji Siddiq Ismail, Kiai Haji Rais bin Haji Abu Naim, dan Kiai Haji Ahmad Hudel dapat memberikan motivasi semangat kepada generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dakwah kepada masyarakat umum, khususnya dalam bidang pendidikan.
tanpa mengurangi hormat haul kauman sebetulnya sudah istiqomah keluarga tiap tahun walaupun dalam skala lingkup keluarga berkat dukungan Habib terutama Habib Bakir Al-Atos dan Habib Idrus bin Alwi Al-Bahar haul kauman bisa kami laksanakan secara umum. Menimbang sejarah yang sudah mulai hilang, bahkan terkadang anak cucu sudah tidak lagi mengenal sejarah beliau, maka kami pihak keluarga dan panitia mohon doa restu supaya secara hall ini bisa terselenggara setiap tahunnya. Amin amin ya rabbal alamin. Penulis Muhammad Akyas dibantu oleh Muhammad Hidayat. Data diambilkan dari web resmi NU Batang, majalah Suara Nahdlatul Ulama, almarhumah Nyai Zubaidah, almarhum Kiai Haji Azizi Hudel, almarhum Kiai Haji Mahbub, Bapak Haji Masrul Ahmad Hudel, dan Bapak Kiai Haji Mukmin Harod. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Telah sama-sama kita laksanakan khaul di Maqbarah Grogol Kauman. Untuk selanjutnya acara dilanjutkan di Ponpes Al Ihsan 3 Batang, yaitu haflah akhir sana. Allahumma sholli ala Muhammad.